Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Buamuna, semester 5, program studi pendidikan kimia Universitas Hairun. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas praktikum biokimia, yakni mereaksin video praktikum. Nah, di sini saya mereaksin video praktikum dari Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, kita langsung wabarakatuh. lihat saja videonya. Kami dari PJ Praktikum Enzim akan memperlihatkan dan menunjukkan cara kerja dari praktikum enzim. Yang pertama Di sini sebelum mereka melakukan praktikum, mereka menjelaskan pengertian enzim serta fungsinya. Adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi atau proses biologis yang berlangsung di dalam tubuh tanpa ikut beraksi. Nah, setelah menjelaskan, enzim itu berfungsi untuk sebagai katalisator dalam proses biokimia yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. Adapun urgensi kemudian alat dan bahan yang mereka gunakan dalam praktikum. Faktor apa saja yang dapat menghambat aktivitas enzim tersebut. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini yaitu alatnya ada pipet tetes, ada tabung reaksi, ya, ada kertas pH, kemudian ada indikator PP, dan ada AgCl2, tabung. Kemudian amilum, untuk bahannya itu ada indikator kemudian pH, NaOH, ada HgCl2, urea, dan ada amilum, larutan iode. Nah, kemudian ada sampel ada yang NaOH, digunakan, salivat dan ada urin. urea, Disimak ya guys, jangan di larutan skip. iodin, dan adapun sampel yang digunakan yaitu saliva dan urin. Untuk yang pertama ada pengaruh suhu. Nah, pada praktikum Cara kerjanya. faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim ini yang pertama yaitu mereka melakukan pengaruh suhu terhadap enzim. Untuk yang pertama yaitu Ada 4 tabung reaksi yang digunakan dalam uji pengaruh suhu ini ya. ada 4 tabung reaksi yang kita Dan diberi label untuk 5 derajat, masing-masing tabung reaksi tersebut. untuk 25 derajat, 30 derajat, 37 derajat, dan Nah, kemudian masuk pada prosedur kerjanya. Dari masing-masing tabung reaksi tadi diberi 2 ml larutan saliva. Kemudian tutup tabung reaksi yang berisi larutan saliva tadi dengan kertas aluminium. Nah, kemudian tambahkan 2 ml amilum. setelah kita tambahkan 2 ml saliva, kita tambahkan lagi 2 ml amilum. Ya, perlakuannya cukup jelas ya dalam praktikum yang mereka lakukan. Setelah itu sudah ada 2 ml saliva dan 2 ml amilum. Kemudian tambahkan 3 tetes dan iodium. 2 ml amilum di masing-masing tabung reaksi tersebut. Dan setelah kita kasih masuk, kita tambahkan 3 tetes iodin. 3 tetes iod di masing-masing tabung reaksi yang tadi yang sudah ada isi saliva dan Jangan lupa ditutup setelah menambahkan larutan ya guys. Nah, ternyata
mereka menambahkan juga 6 mililiter Aquades ya kepada masing-masing tabung yang sudah berisi 2 ml saliva, iodium, dan amilum tadi. Setelah ditambahkan 6 ml Aquades, ternyata mereka melakukan 4 perlakuan. Cukup jelas ya pada videonya. 6 ml Aquades, kita akan beri 4 perlakuan. Yang tadi 5 derajat Celcius kita letakkan di suhu dingin atau di es batu, kita bisa gunakan. Namun sebelum digunakan kita harus mengukur bahwa suhu es batu tersebut adalah 5 derajat. Kita menggunakan termometer. Setelah 5 derajat, mereka mengukur suhu dari es batu tadi. 5 derajat. Ditunggu selama 2 menit guys. Kita Jangan di tunggu skip. selama kurang lebih 2 menit. Dan setelah kita yang 5 derajat kita taruhkan di dalam es Cukup batu. jelas ya guys videonya, ditonton ya, Suhu ruang seperti ini saja. agar Dan dapat kita bisa letakkan di tabung reaksi karena saja. perlakuan yang dilakukan oleh Untuk suhu ketiga mahasiswa Unhas ini cukup jelas. Setelah itu 37 derajat kita taruh di inkubator selama kurang lebih 2 menit juga. Dan untuk 100 derajat Celcius Airnya ternyata kita sudah bisa menggunakan dididihkan air lebih mendidih. dahulu. Dan jangan lupa menggunakan gebet. Namun sebelumnya di dalam beker ini tadi sudah dididihkan air, ataupun bisa kita menggunakan sementara air yang dididihkan, Aquades yang dididihkan di atas kompor dan kita letakkan selama kurang lebih 2 menit. Dan kita tunggu perlakuan keempat tersebut. Nah, ini hasil yang didapatkan dari 4 perlakuan itu hasilnya positif yang berwarna bening ya. Jadi berhasil dari percobaan. Percobaan tersebut berhasil karena hasil positif yang kita inginkan dari pengaruh suhu adalah warna Nah, bening. kemudian masuk pada percobaan selanjutnya, pengaruh pH. Baiklah, percobaan selanjutnya yaitu pengaruh pH. Adapun bahan yang digunakan yaitu iod, amilum, Cukup jelas ya pH, bahan yang saliva, dipaparkan dan Aquades. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes yang berskala, kertas pH, rak tabung, dan tabungnya. Lalu pertama-tama itu yang dilakukan diisi dengan ambil 2 ml 2 mili saliva, 2 mili saliva. Dilihat ya guys, ini cukup jelas. Jangan di skip, ingat. Nah, kemudian tambahkan 2 ml amilum pada tabung reaksi yang tadi ditaruh dengan Nah, untuk pH 3-nya ditambahkan 2 tetes HCl, di mana HCl berada dalam lemari asam ya. Lemari asam. Sekarang kita akan mengukur pH-nya. Untuk pH 5-nya mereka tambahkan 1 tetes HCl. Jadi ini pH 3. Untuk pH 5-nya 1 tetes HCl.
Kemudian untuk pH 7-nya langsung diukur dengan kertas pH tanpa menambahkan larutan apapun. Lanjut ke pH 7 nya. Jelas ya. Kemudian pH 9. Oke, pH 7. Terus Untuk pH 9 ditambahkan 1 tetes NaOH. ke pH 9 ditambahkan NaOH 1 tetes. pH 9. Ya. Nah, setelah itu diinkubasi selama 5-10 menit dalam suhu Setelah 37 itu, derajat Celcius. Diinkubasi selama 5-10 menit dalam suhu 37 derajat Celcius. Sesudah diinkubasi selama 5-10 menit dalam suhu 37 derajat Celcius. Lalu ditambahkan iod 2% sebanyak 3 tetes. Ditambahkan yang namanya Oke. aquades juga, guys. Sesudah ditambahkan 3 tetes iod itu selanjutnya tuh 6 mili aquades. Oke, 6 mili aquades. Jadi pengaruh pH pada saliva berwarna bening menandakan hasilnya positif. Nah, jadi guys, itu dapat saja video praktik yang dapat saya reaksi. bahwa pengaruh pH Dan terhadap saliva ini hanya positif videonya yang dibuat dengan durasi waktu yang cepat, tapi saat perlakuan harap dilakukan dengan hati-hati ya guys. Oke, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.